نفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد. قال، topik baru kita tipu daya syaitan. Seorang lelaki bertanya kepada Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Sa'id, adakah syaitan itu tidur? Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, seandainya syaitan tidur, tentu kita dapat beristirahat. Ketahuilah, seorang mukmin tidak akan terlepas dari gangguan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dapat menundukkan syaitan seperti salah seorang daripada kamu dapat mengendalikan untanya dalam suatu perjalanan. Qais ibnu al-Hajjaj radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, syaitan berkata kepadaku, ketika aku masuk ke mulutmu, aku berupa seekor kambing yang gemuk. Namun sekarang aku menjadi seekor kambing yang kurus. Aku bertanya, mengapa demikian? Syaitan menjawab, zikirmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengecilkan tubuhku. Orang-orang yang bertakwa sangat menjaga pintu masuk syaitan ke dalam diri mereka. Mereka bersikap hati-hati menjaga pintu lahir tempat masuknya syaitan, yaitu pintu maksiat. Sesungguhnya jalan-jalan tempat syaitan masuk ke dalam hati sangat banyak, sedangkan jalan tempat masuknya malaikat hanya satu. Pintu yang hanya satu itu pun kadang-kadang dihalang oleh pintu syaitan yang begitu banyak, kecuali jika dijaga oleh hati yang telah dicerahkan dengan cahaya ketakwaan dan ilmu yang diperoleh dari kitabullah dan sunnah Rasulnya. Diceritakan bahawa iblis la'natullah mendatangi Nabi Isa alaihissalam dalam bentuk manusia. Lalu ia berkata, wahai Isa, ucapkanlah bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam berkata, kalimat itu memang benar, namun aku tidak akan mengucapkannya melalui perantaraanmu. Nabi Isa alaihissalam berkata demikian kerana ia tahu bahawa dengan kalimat itu
syaitan telah mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Dengan kalimat itu, syaitan mengelincirkan para ahli ibadah, ahli zuhud, orang-orang kaya dan semua manusia lain kecuali orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada tipu daya syaitan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kemudian kata musannif, larangan berbuat bid'ah dan mengikut hawa nafsu. Okey, kita sambung topik baru daripada kitab kita Mukasyafatul Qulub, dan topik baru ini masih tetap berada di bawah ilmu, betul kan? Masih tetap berada di bawah ilmu. Demikian gambaran untuk menunjukkan bahawa makna syukur itu sangat luas, ya kan? Kita notakan semula. Kita sedang berbincang topik syukur. Ini topiknya. Di bawah topik syukur itu ada 3. Setakat ini kita bincangkan. Nombor 1, zikir. Nombor 2, tafakkur. Dan nomor 3, ilmu. Nah, untuk meletakkan kita sebagai orang yang bersyukur, zikirnya sikit saja, betul, tafakurnya pun sikit saja, tapi ilmunya sangat luas, ya. Kalau disusun secara topik, nah berapa topik sudah kita berbincang terkait ilmu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, belum habis lagi. Nah, yang ke-6 itu tipu daya syaitan. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kita perlu ada ilmu tentang itu, tentang ini, tentang dan hari ini, malam ini kita berjumpa dengan topik ilmu tentang tipu daya syaitan. Nampakkah? Nah, itu bentuknya. Nah, kalau dibaca semula, kalau kita tengok balik, nomor 5-nya ilmu tentang nyanyian, tentang hiburan. Ya kan? Nah, kita perlu ada ilmu tentang hiburan. Takut nanti kita terjun ke dalam hiburan yang salah. Ya, sedangkan hiburan itu menjadi bahagian daripada tabiatnya manusia. Gitu kan? Nah, justru tabiat ilmunya perlu ada supaya kita tidak bersalah, supaya kita tidak tersalah. Nah, begitu. Paham kan? Nah, terus sebelumnya apa? Sebelumnya agak panjang lebar, riyadhah dan hawa nafsu. Nah, perlu ada ilmunya itu. Betul kan? Nah, sebelumnya apa? Sebelumnya takut dan dosa. Nah, perlu ada ilmu itu. Jika kita tidak ada ilmu tentang takut, tidak ada ilmu tentang dosa, nah kita tidak takut dan melakukan dosa. Betul kan? Nah, apalagi kelalaian sebelumnya. Walid mencatatkan 6, betul kan 6? 8 kan? Nah, 8 sebenarnya. Jadi ini sekilas pandang ya, supaya kita memahami konsep dan hala tuju musannif dalam mengajarkan kita kitab ini. Nah, justru kita mencatatkan begini. Nah, kalau tadi topiknya yang ke-8 sudah ini. Yang ke-8. Ya kan? Kita susun semula. Nanti dalam nota kamu orang ya, kena susun begini supaya kita tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Ya. Nah, sebelum yang ke-8 ini kita belajar tentang nyanyian ataupun hiburan. Nah, begitu. Dan susun saja dalam struktur nota ya, dalam nota. Nah, supaya kita melihat, nah, untuk mencapai syukur ini kepentingannya ada ilmu,
Dan ilmu itu terkait dengan apa? Nah itu. Supaya kita dapat melihat itu. Nah jika tidak, kita merasakan kita orang yang bersyukur, padahal kita sesat di sana. Padahal kita bersalah di sana. Ya, padahal kita dalam berdosa gitu kan. Nah mana mungkin ada syukur dalam melakukan dosa. Gitu kan? Nah kita yang tersesat di sana. Kenapa? Karena kita tidak memahami ilmu ya yang membawa kita kepada syukur. Oke? Jadi secara tidak langsung menjelaskan kepada kita bahwa syukur itu bukan alhamdulillah. Ya, syukur itu bukan alhamdulillah saja. Ya kan? Nah, syukur itu menepati ilmu yang terkait dengan syukur itu sendiri. Oke. Nah, sekarang malam ini tajuk ke-8 ya. Nah, kita bercakap tentang tipu daya syaitan. Nah, musannif kita Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mendatangkan sikit saja, satu muka lebih sikit saja tentang tipu daya syaitan. Sedangkan tipu daya syaitan ini merupakan satu hal yang sangat besar. Musuh kepada rohaniah kita secara rohaniah gitu kan. Nah, musuh kepada diri kita. Antara lain disebut oleh Allah SWT syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu, karena sesungguhnya syaitan itu lakum, bagi kamu, aduwum, musuh mubin yang nyata. Nah, Allah menjelaskan, mengingatkan kepada kita. Syaitan adalah musuh kepada kita. Musuh yang nyata kepada kita. Yang nyata dengan makna musuh yang sebenarnya. Nah, perlu dimusuhi. Jangan kau buat kawan. Diam-diam kau buat kawan syaitan itu. Diam-diam kau dakap tidur syaitan itu. Diam-diam kau bermanja-manja, berbelai-belai dengan syaitan itu. Diam-diam kau menyayangi syaitan itu dan menyintai syaitan itu. Nah, akhirnya kau pun jadi syaitan juga. Ya kan? Nah, itulah maksudnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, kita bercakap tentang topik dulu ya. Syaitan dan tipu daya. Kita pernah menerangkan tentang ini. Ya, dalam memahami struktur makhluk perosak kita. Seolahnya begitu kan. Nah, induknya adalah iblis. Iblis ya. Kemudian iblis ini akan mewujudkan syaitan. Nah, sebagian ulama membincangkan bahwa syaitan ini adalah bentuk tipu daya iblis. Sebagian yang lain mengatakan syaitan adalah fitan minal iblis. Syaitan adalah fitnah daripada iblis. Ya. Nanti kita melihat sudut-sudutnya. Kemudian syaitan ini, fitnah ini ya, yang disebut sebagai syaitan, akan dimasukkan ke manusia, gitu kan, ke kita. Nah, akan masuk ke kita melalui pintu nafsu. Ya, ini ketika dia masuk kepada kita. Oke, setelah dia masuk kepada kita melalui pintu nafsu dan dia berjaya menguasai, meracuni akal dan hati kita, seterusnya meracuni rohaniah kita. Nah, ketika itu menjadikan kita manusia syaitan. Ya. Dan ini sama saja, boleh juga kalau dikaitkan dengan manusia. Kalau dikaitkan dengan jin sama saja. Jin, syaitan. Nah, begitu. Ya. Jadi persoalannya syaitan ini apa? Nah, itu kita sudah menjawabnya dulu. Syaitan adalah
racun iblis. Tadi kita guna istilah sudah kan. Nah, kita wabit sekarang. Syaitan adalah racun iblis. Tafsiran berbagai ya. Kalau dilihat tafsiran nanti berbagai-bagai. Nah, kita katakan syaitan itu pertama fitnah iblis. Yang kedua, ada yang memaknakan dengan racun daripada iblis. Yang ketiga, menyebut tipu daya. Nah, mana-mana istilah yang kita suka. Itulah syaitan. Artinya, satu hal yang memang diwujudkan oleh iblis. Ya. Nah, kemudian, ini ya, fitnah iblis, racun atau tipu daya ini akan dimasukkan ke dalam nafsu. Nah, nafsu itu terdiri daripada dua golongan ya, satu manusia, satu jin. Jin pun ada nafsu, tahukah? Sebab itu dia mau dengan orang. Ada yang dia mau dengan orang. Ada orang yang mau dengan jin, macam Maulid mau juga dengan jin. Tapi jin yang payah. Okey? Jadi manusia dan jin ini golongan yang diciptakan oleh Allah SWT mempunyai nafsu. Ya. Nah, pintu masuknya racun, pintu masuknya fitnah iblis, racun iblis, tipu daya iblis adalah melalui nafsu. Nah, ini kita belajar banyak sudah. Okey? Nah, ketika nafsu itu sudah diracun oleh iblis, difitnah oleh iblis, diracun oleh iblis, terkena tipu dayanya iblis. Nah, akhirnya nafsu itu berjaya menguasai kerohanian, berjaya menguasai rohaniah kita. Nah, ini strukturnya kita bincang sudah. Pada dasarnya kita belajar semua sudah, ya. Akhirnya dia akan jadi begitu, nafsu, akal, hati. Nah, struktur rohaniah kita akan jadi begini. Nah, ketika itu nafsu akan meracun akal, akan meracun hati, dan dia menjadi raja di dalam diri kita. Ya. Ini kita belajar sudah, ya Mimi. Nah, okey. Jadi bagaimana iblis mewujudkan syaitan? Nah, itu syaitan kita sebut sudah. Ulama menafsirkan begitu. Dan kemudian syaitan itu akan merosakkan nafsu kita, nafsu manusia maupun nafsu jin. Nah, ketika nafsu manusia dan jin rosak, nah manusia itu akan berubah karakternya. Ya, manusia itu akan berubah karakternya menjadi manusia syaitan. Faham kan? Nah, jin pun sama saja. Jin itu akan berubah karakternya menjadi jin syaitan. Ya? Faham kan? Nah, begitu. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran surah An-Nas, minal jinna, daripada jin, wan nas, dan manusia. Hakikatnya itu adalah manusia yang syaitan, jin yang syaitan. Faham? Jadi di sana kita setuju dengan sebagian ulama mengatakan syaitan adalah karakter. Syaitan adalah pribadi yang terhasil, ya, pribadi yang terhasil, terjadi, terbentuk, terwujud daripada fitnah iblis, daripada tipu daya iblis, daripada racun iblis. Nah, akhirnya jadi syaitan. Muka manusia, tapi pribadinya syaitan. Kan? Muka jin, tapi pribadinya syaitan. Paham tak? Syaitan ini menjadi musuh kepada manusia, menjadi musuh kepada jin. Nah, begitu. Kemudian disebut syaitan saja. Musuh di situ dengan maksud jangan ada pada dirimu. Begitu. Kan? Karakter itu jangan ada pada diri kita. Kenapa? Karena dia akan merosakkan kita. Kenapa dia merosakkan? Bagaimana dia merosakkan? Dia merosakkan seperti racun.
dia merosakkan seperti fitnah, dia merosakkan seperti tipu daya. Jelas ya? Nah, itulah syaitan. Jadi kita akan belajar sedikit pada sini didatangkan oleh musannif tentang tipu daya syaitan. Dia menggunakan istilah tipu daya syaitan saja. Nah, hakikatnya inilah rangkaiannya. Ya? Okey. Tadi tiba-tiba boleh tengok Kak Ana ada di sini, Maghrib tak ada. Tiba-tiba ada Maghrib. Mana tu? Kejap ada, kejap tak ada. Okey. Jadi dalilnya apa? Dalil tentang tipu daya syaitan yang kita baca tadi. Sudah ya? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Surah apa ayat berapa? Cek ya. Nah, kita boleh dhabit dalilnya di situ. Baqarah, Al-Baqarah 168. Baca ayatnya. Nah, awal ayat ini terkait dengan makan yang halal. Kulu min tayyibat. Nah, wahai orang beriman, makanlah kamu. Ya. Kenapa makan? Kerana makan itu adalah tabi'i besar bagi seorang manusia, betul? Bahkan tabi'i besar juga bagi jin, sama saja. Makan manusia dengan makan, masya Allah. Betul kan? Manusia dengan ibadat, dengan makan, gitu. Betul? Sembahyang tarawih, sembahyang tahajud, makan, nah itu manusia. Nah kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala mendalilkan ini. Wahai orang beriman, makanlah kamu daripada apa yang baik. Nah bukan halal saja, bahkan baik. Nah, jadi berarti ada pilihan di situ. Jangan kau main makan saja. Nah itu maksudnya tu kan. Okey. Ya, yang tu dicari tadi. Jadi 168 dengan itu berapa? 168 dengan 208. Baqarah juga kan? Ya. Yang paling jelas kepada kita adalah 208. Ya, Baqarah 208. Nah itu udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kamu, sertailah kamu dalam Islam dengan Islam, dan makna udkhulu juga dimaknakan dengan ambillah. Itu secara tafsir ya, maudhu'i. Ambillah Islam itu secara menyeluruh, kaffah dengan makna menyeluruh. Nah, orang yang mengambil Islam dengan cara tidak menyeluruh. Macam mana mengambil Islam dengan cara tidak menyeluruh? Dia solat, tapi aurat tidak ditutup misalnya. Itu tidak menyeluruh. Itu termasuk makna menerima Islam secara juz'iyat. Menerima Islam secara juzu-juzu. Mana yang sesuai, diambil, dibuat. Mana yang tidak sesuai, dibuang. Tidak dipedulikan. Faham tak? Nah, ini keadaannya. Ini fenomenanya umat sekarang. Islam itu jadi sebagai adat saja. Bagi membezakan kita dengan Hindu, bagi membezakan kita dengan Buddha, bagi membezakan kita dengan agama-agama yang lain. Tetapi praktisnya, pelaksanaannya tiada. Nah itulah maksud menerima Islam secara tidak kaffah, secara tidak sempurna, secara tidak menyeluruh. Nah itu perintahnya Allah SWT. Baqarah ayat 208. Udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kamu, terimalah kamu. Ya, amallah kamu akan Islam itu secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutwah. Boleh? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kamu ikut jejak langkah syaitan.
Kenapa jejak langkah syaitan? Yang tidak mengambil Islam menyeluruh itu, yang tidak mengambil agama secara menyeluruh itu, itulah syaitan. Nah, itu tujuan ayatnya. Itu maudhu' ayatnya. Nah, syaitan bagaimana? Nah, dia ambil mana yang dia suka, yang tidak suka dia ditinggalkan. Nah, itu syaitan. Antara karakternya syaitan. Nah, jika itu ada dalam diri kita, nah kita pun manusia syaitan, tahukah? Nah, itu maksudnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Innahu, karena syaitan itu sesungguhnya bagi kamu adu mubin, musuh yang nyata. Kita baca sudah tadi kan. Nah itu. Jadi perhatikan ya, Baqarah 208 dan satu lagi Baqarah 168. Baqarah 168 itu terkait dengan makan, kita sebut juga tadi. Ya, makan itu tabiatnya manusia. Bahkan kecenderungan manusia terhadap makan berlebih-lebih. Nah, jadi berhati-hati karena di sana apa? Kita boleh saja mengikut jejak langkah syaitan tentang makan, tahukah? Nah, gitu. Oke? Jadi nanti ada lagi dalil kita mengikut jejak langkah syaitan tentang pakaian, kita mengikut jejak langkah syaitan tentang pergaulan, kita mengikut jejak langkah syaitan tentang kerohanian, kita mengikut jejak langkah syaitan tentang peraturan dan bagai-bagai lagi. Nah, jadi semua itu kita perlu buang. Semua itu kita perlu tinggalkan. Jangan kita mengikut jejak langkah syaitan langsung. Kenapa? Karena dia musuh kita yang nyata. Justru dia musuh. Nah, dia akan merusakkan kita. Paham tak? Namanya musuh. Mereka akan merusakkan kita sedikit demi sedikit. Nah, pelan-pelan saja kita hancur. Sekarang kita mengaji kitab bagus saja, dengar saja. 3 tahun akan datang, 4 tahun akan datang, pulang saja ke Sabah dengar-dengar Mizi jadi bonza, mafia, keke. Macam mana mau kira itu? Walaupun Mizi mafia, tapi dia bagus buat solat. Kan? Nah, mungkin begitukah? Kamu kan? Atul pula, bukan Atul, Fas pula jadi model. Jadi walaupun dia model, tapi Fas bagus buat dia solat. Mungkin begitu kah? Nah, jadi fikir-fikirkan ya. Okey, terus kita. Kata musannif, seorang lelaki bertanya kepada Al-Hasan radhiyallahu taala. Al-Hasan tabi'in dia. Ada namanya di ujung yang tidak dicatatkan di sini. Oleh pelupa mau sebut. Hasan apa? Ada gelarnya di sana. Ada sebutnya di sana. Seorang lelaki bertanya kepada Al-Hasan radhiyallahu taala anhu, dhabit ya, Al-Hasan tabi'in dia. Abu Sa'id, nah itu gelar. Ya, gelarnya orang-orang Arab begitu mereka, ya. Abu Sa'id, nah ada yang Sayyid, macam-macam bentuk gelar, bentuk panggilan, bukan gelar, panggilan. Abu Sa'id katanya, adakah syaitan itu tidur? Orang bertanya kepada Al-Hasan, adakah syaitan itu tidur? Nah, itu saja pertanyaannya. Al-Hasan menjawab, seandainya syaitan tidur, tentu kita dapat beristirahat. Ayat ini dipanggil apa ya? Dalam balaghah dia panggil bahasa kita dipanggil reverse psychology. Nah itu ayat patah balik pemahaman. Ya. Jadi kalau dia sebut seandainya syaitan tidur, tentu kita tidak dapat beristirahat. Maknanya syaitan tidak pernah tidur. Nah itu. Ya. Seandainya syaitan tidur, tentu kita dapat beristirahat. Jadi makna di sebaliknya adalah syaitan tidak pernah tidur. Justru kita jangan berehat, ya. Justru kita jangan berehat daripada melakukan sesuatu yang menegah syaitan daripada merosakkan kita. Nah itu maksudnya. Karena syaitan tidak pernah tidur. Apabila mereka tidak pernah tidur, berarti mereka sentiasa bekerja, bertindak, ya, untuk merosakkan Bani Adam ini. Mereka bekerja, mereka bertindak terus
untuk merosakkan kita Bani Adam, ya, seperti mana dijanjikan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iblis menuntut untuk menyesatkan Bani Adam. Itu dalam Al-Quran, kan? Okey. Ketahuilah, ai hendaklah engkau mengambil tahu. Nah, ini ilmunya di sini. Ketahuilah, ai hendaklah engkau, ai kita mengambil tahu. Nah, jangan kita buat tidak tahu, jangan kita buat tidak peduli. Nah, begitu maksudnya. Justru syukur kita kepada Allah, dengan limpah rahmat Allah kita dapat sedikit sebanyak penerangan tentang musuh kita yang sangat nyata, tinggal kita saja tidak sedar. Ketahuilah, seorang mukmin tidak akan terlepas dari gangguan syaitan. Seorang mukmin, nah, mukmin itu penjelasannya adalah orang yang beriman, kan? Nah, orang yang beriman itu tidak akan terlepas dari gangguan syaitan. Apa maksud tidak akan terlepas? Berarti syaitan akan mengganggunya. Dengan struktur yang kita fahamkan sudah, ya. Syaitan di situ adalah racun, adalah fitnah, adalah tipu daya. Sedangkan induknya adalah iblis. Nah, ayat ini mau menyatakan kepada kita iblis sebenarnya. Tetapi istilah lazim digunakan adalah syaitan. Faham tak? Nah. Jadi boleh saja kita menyebut, ketahuilah seorang mukmin tidak akan terlepas daripada gangguan iblis. Boleh begitu saja. Tetapi disebut syaitan, kenapa? Karena iblis pada dasarnya satu saja. Betul kan? Yang banyak itu adalah syaitan manusia dan syaitan jin. Boleh faham kan? Jadi kita strukturkan lagi. Nah, iblis satu saja dia. Ya, yang banyak nantinya adalah iblis memproduce, mengeluarkan, mewujudkan syaitan manusia, syaitan dari manusia, dan syaitan dari jin. Nah, itu. Nanti syaitan dari manusia dan syaitan dari jin inilah yang akan bekerja, ya, untuk iblis. Faham tak? Syaitan daripada jin bekerja untuk iblis. Macam mana dia? Syaitan daripada manusia, ya, bekerja untuk iblis. Macam mana dia? Nah, dia datang dengan lipstik merahnya. Bang Mizi. Nah, kalau panggilan itu tidak cukup kuat, dia haluskan lagi. Bang Mizi. Nah, itu lah. Mizi dengar suara itu. Begitu caranya syaitan. Nah, itu contoh saja, ya. Nah, itu contoh dalam apa? Dalam sosialisasi, contoh dalam hubungannya. Nah, dia akan masuk kepada perempuan-perempuan. Nah, perempuan-perempuan ini datang menggoda kita, merusak kita. Kita pun kepiah lebay di atas kepala lipat masuk. Okay. Atau masuk dalam raga motosikal. Tadi kepiah lebay atas kepala saja. Dari jauh nampak sudah lalu. Oh. Jul, betul kan Jul? Betul kau kasih contoh itu? Betul kan? Kau setuju saja, Pak. Perut bagus sudah kan? Okey, alhamdulillah. Okey. Paham tak itu contohnya? Nah, itu dalam soal sosialisasi kita sebut sudah tadi. Nah, yang perempuan pun syaitan akan masuk kepada lelakinya. Tengok mukanya macam Hindustan, Shahrukh Khan, apa Khan, aku pun tidak tahu, Pak. Faham tak? No, si Fas tengok-tengok. Oh, Bashir Ahmad, Bangladesh saja. Pakaikan pelekat saja. Macam Shahrukh. Itulah syaitan. Fitnahnya, tipu dayanya, tahu tak? Mimi pula tengok Pak Samseng, Korea itu. Oh, apa? Opa. Nah, begitu jadi, tahu tak? Nah, itu sosialisasi, ya. Nah, daripada sekecil-kecil keadaan sampai kepada sebesar-besar keadaan, begitulah tipu daya iblis. Tetapi iblis ini menyalurkan racunnya, ya, tadi kita sebut sudah di sana, ya,
Dia sudah merosakkan nafsu manusia dan jin. Akhirnya manusia dan jin itu menjadi syaitan manusia, menjadi syaitan jin. Nah, begitu. Faham tak? Nah, jadi kemudian ini kita sebut tadi sosialisasi dalam semua hal, dalam semua hal. Itu termasuklah dalam hal ibadah pun, ya, termasuk dalam hal ibadah. Nah, boleh saja syaitan manusia itu. Faham tak? Nah, tengah kita sembahyang elok-elok datang batuk tepi kita, rupanya bakal pak mentua kita. Kita pak mentua apa? Yang tadi Fatihahnya Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik Yaumiddin. Iya. Dengan suara pak mentua Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan main. Nah, itu bentuknya. Itu andain saja ya. Nah. Faham tak? Tiba-tiba mak mentua pula batuk di sebalik tirai di belakang mak. Mak mentua pun ada juga. Lagi sedap syahdu dia tarik. Ya kan? Itu contoh dalam ibadat. Dalam muamalat, dalam apapun bahkan ya. Nah, termasuk dalam apa tadi kita sebut. Ekonomi. Nah, terkait makan, minum. Semua terkait saja. Pakaian kita terkait semua. Yang menutup auratnya begini. Nah, dia masuk, okey, menutup aurat begini. Tapi tidak baguslah, ni fashion, mesti dia ada cekak sikit di pinggang. Nah, sekarang sudah, niqab, pakai niqab, tapi bajunya, jubahnya itu, cekak di pinggang, tahu kan? Bukan dia panggil cekak, dia panggil apa tu? Pesak. Ha? Betul kan? Yang macam tu. Panggil apa? Ha? Panggil apa? Kita. Mak, apa kata mak? Loh. Panggil apa? Ada kita tanya itu, kita tanya. Dia panggil pesak kalau tak silap. Dia macam ni, sepatutnya dia besar macam ni. Dia nak perkecilkan di sini, dia bagi di sini, bagi dia kecil. Bila dia kecil di sini, dia akan nampak jubung lah. Tu nak tunjuk tonggek dia tu. Pakai niqab, pakai jubah, pungkok tonggek kita. Ha? Nah, sekarang ini tren sekarang. Tahukah? Betul. Nah, itulah yang kita maksudkan tadi. Nah, syaitan manusia dalam kebaikan, faham kan? Nah, dia merasakan itu kebaikan sudah. Dan dalam kebaikan itu, mereka membawa misi iblis. Jelas ya? Nah, itu kita belum kira politik lagi. Kita belum kira, kalau mau kira semua iblis masuk. Paham kah? Ini musim-musim ini kalau kita cakap-cakap mungkin orang marah kita saja. Okey. Nah, sama saja. Kemudian syaitan jin. Ya, sama saja keadaannya. Syaitan jin pun sama ada di kalangan mereka, di kalangan jin. Ya, mereka pun terkena fitnah, racun, tipu daya iblis. Faham tak? Dan mereka juga menjalankan misi iblis, sama saja. Ya. Nah, jika syaitan manusia menjalankan misi iblis untuk merosakkan manusia dan juga merosakkan jin, sama saja misi syaitan jin menjalankan misi iblis untuk merosakkan jin dan merosakkan manusia. Sama saja. Faham tak? Nah, itulah timbulnya sihir menyihir. Kenapa? Karena syaitan manusia berpakat dengan syaitan jin. Faham tak? Mendatangkan kemudaratan kepada manusia atau mendatangkan kemudaratan kepada jin. Sama saja. Manusia boleh mendatangkan kemudaratan kepada jin. Jin juga boleh mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Ini kita bercakap konteks tipu daya ya, tipu daya iblis, tipu daya syaitan. Hakikatnya kemudaratan dan kemanfaatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, begitu. Nah, akhirnya syaitan manusia sama ada secara sendiri membawa kepada kerosakan. Syaitan jin sama ada secara sendiri membawa kepada kerosakan. Dan syaitan manusia boleh saja bersekongkol dengan syaitan jin. Faham tak? Nah, melakukan kerosakan kepada makhluk. Melakukan kerosakan.
kepada makhluk. Nah, wujudlah makhluk-makhluk yang yang ditimpa musibah, ditimpa kemudaratan, ditimpa macam-macam daripada iblis ini, daripada misinya iblis. Nah, boleh faham kah? Faham? Boleh faham? Boleh faham kah kamu orang? Kak Ana, boleh faham kah Kak Ana? Kau faham kah Fahs? Nah, sebab itu jangan main-main. Jangan kita mendedahkan diri kita. Jangan kita mensyaitankan diri kita, tahukah? Nah, ketika kita mensyaitankan diri kita, kita membuka ruang kepada syaitan-syaitan lain. Nah, itu. Sebab itu, orang yang mudah terkena sihir. Nah, kita bercakap tentang sihirnya. Kerana pintunya terdedah sudah. Lara, lalai dan sebagainya. Tahukah? Okey? Kasih faham kamu orang tu. Mau pulang nanti. Tadi ada desas-desus cerita mau cuti. Ada Sila mau pulang 28 kan Sila? Nah, 28 Sila pulang untuk merawat sakitnya. Tapi di sebalik Sila pulang 28 itu boleh terdengar ada percakapan akan ada cuti panjang, semua boleh pulang. Adakah? Adakah itu? Siapa yang cakap tadi? Ada orang cakap kah? Tidak. Nah, barangkali boleh dengar jin cakap. Okey. Sudah. Jadi ketahuilah, hendaklah mengambil tahu. Nah, syukur Alhamdulillah, kurang-kurangnya kita menjadi orang yang mengambil tahu. Nah, adapun di sekeliling kita, di luar daripada kita, lebih ramai kan, yang tidak pernah mengambil tahu tipu daya syaitan ke apakah, mereka tidak ambil tahu. Satu kelompok fokusnya ibadat di surau di masjid, dia tetap tidak mengambil tahu tentang tipu daya syaitan. Yang lain tidak peduli kepada ibadat di surau masjid di rumah. Nah, mereka pun tidak ambil tahu tipu daya syaitan. Nah, akhirnya yang tidak beribadat di masjid di surau menjadi tipu daya kepada yang beribadat di masjid di surau. Nah, itulah permainannya syaitan. Faham tak? Dasarnya, puncanya adalah tidak ada pengetahuan tentang tipu daya syaitan. Jelas ya? Nah, yang di masjid pun tertipu, yang di rumah pun tertipu, yang di surau pun tertipu, di mana-mana pun kita tertipu. Faham tak? Kenapa? Karena kita tidak memahami, mengetahui tipu dayanya syaitan. Allah, Masya Allah. Nah, jadi jelas seorang mukmin tidak akan terlepas dari gangguan syaitan. Nah, kalau mau ai kan ai iblis, lebih senang di situ. Ya, kalau kita bercakap syaitan saja nanti kita keliru dari sudut syaitan ini apakah makhluk hidup. Nah, syaitan bukan makhluk hidup, syaitan adalah karakter yang berdiri dengan makhluk hidup. Gitu kan? Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dapat menundukkan syaitan. Nah, seorang mukmin, orang yang beriman itu dapat menundukkan syaitan. Nah, dalam arti kata yang lain, dia boleh menundukkan, mengalahkan, bahkan membebaskan dirinya daripada pengaruh ataupun belenggu syaitan. Boleh. Seperti salah seorang daripada kamu dapat mengendalikan untanya dalam suatu perjalanan. Seperti seseorang yang dapat mengendalikan untanya, mengendalikan unta. Nah, di sini disebut unta. Pada hadis Rasulullah disebut unta. Boleh saja kuda dan sebagainya. Begitu kan? Nah, seperti kita mengendalikan unta, mengendalikan kuda. Nah, sekarang kita mengendalikan kereta. Mengendalikan kereta, mengendalikan motor. Nah, ini kan? Nah, dalam suatu perjalanan. Nah, teksnya, mesej ilmunya di sana apa? Bahwa syaitan itu kita boleh kontrol. Nah, itu. Nah, itu saja teksnya. Ya. Sesungguhnya seorang mukmin dapat menundukkan syaitan. Seorang mukmin dapat kontrol. Nah, itu maksud mudahnya. Seorang mukmin boleh kontrol. Seorang mukmin boleh bebas daripada belenggu ataupun pengaruhnya syaitan. Boleh. Nah, memang betul kan?
yang menjadi masalah kepada kita. Syaitan pun kita tidak kenal. Berkawan rapat kita dengan dia. Nah, tadi Walid sebut pada Mizi tadi, contoh itu kan Mizi kan? Nah, tidur dengan dia, peluk dia, cium dia, belai dia. Tapi tidak sedar kan? Nah begitu, Pak. Dia pun semakin bersemangat, semakin bersemangat bersama dengan kita. Nah, akhirnya dari kepala sampai kaki jadi syaitan sudah. Nah, itu. Ya. Oke, jadi message daripada sabda Rasulullah SAW ini seorang mukmin. Nah, kita orang mukmin itu, ya. Kitalah orang mukmin itu. Dapat menundukkan syaitan. Dapat boleh. Tinggal lagi kita tahu, kita ada pengetahuan atau tidak ada pengetahuan saja tentang tipu daya syaitan. Apabila kita tidak ada pengetahuan, nah kita bersekongkol dengan syaitan itu tanpa kita sedari. Okey. Kemudian kata musannif Ibnu Sa'ad radhiyallahu taala anhu tabi'in. Ibnu Sa'ad radhiyallahu taala anhu tabi'in berkata bahawa syaitan yang menyertai seorang mukmin badannya kurus kering katanya. Ibnu Sa'ad ini tabi'in, ini orang-orang alim, ulama di zaman tabi'in. Nah, mereka mengatakan bahawa syaitan yang menyertai seorang mukmin, jika syaitan menyertai, mengikuti seorang mukmin, ya, badannya kurus kering. Nah, dia akan menjadi kurus. Ini majas ya. Bukan kurus seperti orang kurus ya. Majasnya ialah melemah. Nah, begitu. Kan? Berkata bahawa syaitan yang menyertai seorang mukmin badannya kurus kering, dia akan lemah. Kurus kering dengan majas lemah atau melemah. Ya, ini nanti kita kaitkan dengan hawa nafsu kita, gitu kan? Syaitan ketika dia menyertai orang mukmin berarti dia cuba mau kontrol nafsu seorang mukmin. Nah, keadaannya kurus kering. Nah, begitu. Paham kan? Jadi kita strukturkan di sini. Syaitan ya, dengan racunnya, dengan fitnahnya, dengan racunnya, dengan tipu dayanya, ketika dia mau menguasai seorang manusia yang mukmin, manusia dan jin sama saja. Dia mau menguasai manusia yang mukmin, dia mau menguasai jin yang mukmin. Nah, keadaannya nanti kurus kering. Paham tak? Nah, kenapa? Kerana di dalam amaliyah, di dalam amalnya seorang mukmin itu, ya, ada perkara yang terkait menundukkan nafsu. Betul? Ya. Kita belajar sudah tentang itu, betul kan? Ada perkara yang disebut dengan menundukkan nafsu. Selama mana nafsu itu ditundukkan, maka syaitan yang mendamping nafsu itu tadi turut tunduk. Faham kan? Nah, itu yang diistilahkan dengan kurus kering. Berarti lemah dia. Sebab itu bila kita berpuasa, nafsu kita jadi tunduk. Syaitan jadi lemah, betul kan? Nah, begitu. Bila kita berzikir, sama saja. Bila kita solat, sama saja. Bila kita membaca Quran, sama saja keadaannya. Tetapi bila kita lara, nah, syaitan dia datang dengan segar bugar, gemuk saja. Betul kan? Ketika kau mau baca Quran, kau mengantuk saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Nah, mau habis tabarakalladzi satu ayat saja 6 kali kau menguap. Betul kan? Kau pun tutup. Tiba-tiba Fas. Oi, mai tengok ni Piramli TV, syok ni. Oh, pergi tengok Piramli. Begitu matanya, Pak. Nampak tak? Nah, ketika kau baca Quran, dia kurus sudah, dia lemah sudah. Yang namanya nafsu, yang namanya syaitan, karakter diri kita itu kan. Nah, ketika kau lara, dia gemuk, dia segar bugar. Nampak tak? Kau pun tengok ilmu kah, zikir kah, apakah kau lalaikan sudah. Faham tak? Ada orang kasih tahu, tengok Piramli ambil pengajaran, bilang. Aku pun tidak faham macam mana. Betul kan? Tengok Piramli ambil pengajaran. Katanya, apa yang Piramli buat filem dulu, sekarang berlaku semuanya.
Yang Nabi cerita sekarang berlaku, dia tidak ambil tahu langsung. Dia kira Piramli punya filem itu, yang buat itu sekarang berlaku semuanya. Bodoh punya manusia, kan? Itulah. Patutnya ambil yang Nabi cerita, yang Nabi cakap tu kan. Nah itu bukan Piramli. Piramli pun jumlah merapu saja. Merapu kan? Merapu bang. Kejap jadi penyamun, kejap jadi itu, kejap jadi ini. Yang jadi artis, pelakon-pelakon filem ni semua mengarut saja. Mana mungkin boleh begitu bang? Kan? Okey. Terus kita. Qais Ibn al-Hajjaj radhiyallahu ta'ala Al-Qais. Ini seorang pemuda sebenarnya. Ya, pemuda pada zaman tabi'at tabi'in. Di penghujung tabi'at tabi'in. Dia seorang pemuda yang saleh. Qais Ibn Hajjaj. Seorang pemuda yang saleh. Nah, sampai-sampai kesalehannya itu, dia mempunyai keupayaan untuk berdialog dengan apa ya? Berdialog dengan syaitan manusia maupun syaitan jin. Ada gitu. Ya. Yang penting Qais ini adalah seorang pemuda yang saleh. Sampai-sampai namanya sangat harum di tiga, mau sebut macam mana? 3 negeri. Basrah, Kufah dan Dimashq. Sedangkan Basrah dengan Kufah itu jauh kan, dengan Syam. Dimashq adalah Syam. Tetapi nama Qais ini sangat masyhur di Basrah, Iraq sekarang. Kufah, Iraq juga sekarang, utara satu selatan. Dan Syam dan Dimashq, yakni Syam. Sampai-sampai wanita-wanita mukmin ketika itu, ya, wanita-wanita mukmin, mereka wanita mukmin, wanita-wanita saleh. Jika Qais mengambilku menjadi istrinya, sampai begitu. Kerana kesalehannya, bukan kerana handsome dia. Qais ada riwayat mengatakan dia seorang budak hitam saja. Seorang budak hitam. Tapi kesalehannya itu. Faham tak? Nah, orang dulu mungkin ya, mereka membina kesalehan. Kita membina kehansaman. Itu mungkin berbeza kan? Yang perempuan, orang dulu membina kesalehan. Kesalehan. Sekarang membina kecantikan dulu kan? Kalau orang dulu pandang salehah itu sebagai sebagai poin untuk beristri. Yang perempuan memandang saleh seorang itu poin untuk suami. Nah, sekarang tidak pandang itu, bang. Orang lelaki mau beristri, dia mau yang cantik. Begini, begitu, begini. 33, 23, 30. Aku pun tidak tahu mau kira apa itu. Tapi orang cakap begitu. Ha? Nah. Si lelaki memandang perempuan untuk menjadi istrinya. Si perempuan memandang lelaki untuk menjadi suaminya pun sama juga, Pak. Dia tidak mau porok-porok, Pak. Ya kan? Dia mau begitu six pack. Yang begitu, kan? Nah itu. Nah akhirnya lahirlah generasi yang datang daripada pemikiran seumpama itu. Lahirlah generasi yang jahil dan jahil dan jahil dan jahil dan jahil dan jahil terus. Faham tak? Jangan kita, ya, jangan kita. Okey. Jadi Qais Ibn Hajjaj, Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmatinya, seorang pemuda yang saleh. Berkata, nah dia berkata, ai menceritakan. Syaitan berkata kepadaku, dia pernah berdialog dengan syaitan. Ya, jadi seorang manusia biasa begini berdialog dengan syaitan. Nah ini bukan perkara baru, dulu lagi sudah. Para sahabat berdialog dengan syaitan biasa saja. Ya, berdialog dengan manusia, syaitan, berdialog dengan jin, syaitan, nah biasa saja. Berdialog dengan syaitan manusia, berdialog dengan syaitan jin. Ya. Nah,
lanjut terus sampai sekarang. Hal itu tidak pernah dimungkiri oleh para ulama kita. Yang mungkin memungkirinya adalah Wahabi itu mungkin. Ya, tapi para ulama kita tidak memungkirinya. Okey. Jadi persoalan di sana, apakah boleh berlaku dialog dengan syaitan manusia dan syaitan jin? Nah, kenapa tidak boleh, Pak? Kan? Kita berdialog dengan syaitan manusia, hampir hari-hari kita berdialog dengan. Kita berdialog dengan orang yang tidak solat. Nah, itu syaitan manusia kan? Nah, kau mau memaknakan apa lagi? Faham tak? Kita berdialog dengan orang yang bercanggah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Pada hakikatnya itulah syaitan manusia. Ini yang kita kurang berdialog adalah dengan syaitan jin, misalnya, kan? Nah, itu kerana kita tidak nampak dan sebagainya. Itu pun kalau nampak susah kita pula kan. Betul tak? Lebih baik tidak nampak. Okey. Jadi syaitan berkata kepadaku, kata Qais, ketika aku masuk ke mulutmu, nah, syaitan berkata kepadanya, ketika aku masuk ke mulutmu, aku berupa seekor kambing yang gemuk. Nah, ini apa ya? Ini majas. Ya. Aku berupa seekor kambing yang gemuk katanya. Namun sekarang aku menjadi seekor burung yang kurus. Sekarang aku menjadi seekor burung yang kurus. Ya. Aku bertanya, mengapa demikian? Nah, Qais, nah dia bertanya kepada syaitan yang bercakap dengan, yang berdialog dengannya itu. Nanti kamu orang tanya, apa syaitan boleh berdialog? Sedangkan dia adalah kepribadian. Ialah ketika dia berada di manusia, ya kan? Ketika jadinya syaitan manusia, kenapa dia tidak boleh berdialog? Ketika jadinya syaitan jin, kenapa dia tidak boleh berdialog kan? Nah, paham tak? Dia tidak boleh berdialog ketika dia dengan iblis. Itu syaitan. Ketika dia sudah masuk ke manusia, sampai-sampai pribadi manusia itu sudah menjadi pribadi syaitan, pribadi jin itu sudah menjadi pribadi syaitan, nah sudah tentu kita boleh berdialog. Paham tak? Okey. Jadi kata Qais ya, mengapa demikian? Qais bertanya kepada syaitan yang sedang berdialog dengannya. Syaitan menjawab, zikirmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah mengecilkan tubuhku. Zikirmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah mengecilkan, menghaluskan. Nah, boleh saja babit begitu. Ya. Telah mengecilkan, menghaluskan tubuhku. Nah, ada satu riwayat lain mengatakan zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mengkurus keringkan. Macam-macam. Sebab itu Nabi mengajar kita. Langsung para ulama mentarjih, memberi pencerahan kepada kita. Dirikanlah hidupmu dengan dua hal. Zikir dan fikir. Fikir dan zikir. Nah, itu. Selama hidup kita berdiri dengan fikir dan zikir, kita mungkin terlepas daripada tipu daya iblis ini. Ya kan? Tapi hidup kita tidak dengan zikir dan fikir. Fikir dan zikir. Hidup kita dengan hiburan. Hidup kita dengan keseronokan. Hidup kita dengan kepuasan, mencari kepuasan. Hidup kita dengan, akhirnya kita tertipu langsung dengan iblis. Sampai-sampai dia menumbalkan diri kita jadi syaitan. Nah, itu bahasanya. Kan? Iblis menumbalkan diri kita. Nah, menumbalkan diri kita saja kita jadi syaitan iblis, syaitan manusia kan. Nah, itu bahasanya dalam ilmu hikmat itu menumbalkan. Nah, pastikan jangan iblis menumbalkan dirimu. Ketika dia menumbalkan dirimu, nah ketika itu kau jadi syaitan manusia. Paham tak? Nah, walaupun sama saja, jangan sampai iblis menumbalkan diriku. Ketika iblis menumbalkan diriku, aku menjadi syaitan manusia sudah. Okay. Faham betul? Kak Ana faham? Sila faham? Kau mau pulang sudah sombong saja. Okey, Pak. Mimi, kau faham, Mimi? Okey, Pak. Terus.
Nah, jadi apa? Menurut Qais, dalam dialognya, zikir kita kepada Allah boleh mengecilkan, menghaluskan, dan mengkuruskan si syaitan. Dan majasnya apa? Melemahkan. Sama saja apa? Apabila kita melemahkan nafsu kita, maka syaitan yang menunggangi nafsu kita itu tadi akan menjadi lemah. Nah, itu bahasanya kerohanian. Ketika kita menundukkan nafsu kita, maka syaitan yang menunggang nafsu kita itu akan tunduk. Nah, jadi lama-kelamaan, kedua-duanya akan mengalah. Nah, ketika mengalah itulah nafsu kita menjadi mutmainnah. Begitu, Pak. Menjadi tenang, tidak berbimbang dengan hal-hal yang tidak patut kita berbimbang. Oke. Orang-orang yang bertakwa sangat menjaga pintu masuk syaitan ke dalam diri mereka. Nah, ini komentar daripada musannif kita, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Hujjatul Islam. Katanya, orang-orang yang bertakwa. Nah, sedang kita memahami sudah takwa itu apa, betul kan? Kemarin kita bercakap juga tentang takwa. Menurut Al-Quran, nah kita perlu menjadi orang-orang yang bertakwa, itu kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, Al-Quran menjuruskan kita supaya menjadi orang yang bertakwa, gitu. Nah, sampai-sampai jadi confused lah, bertakwa itu apa? Kan? Kita mungkin kurang penjelasan dan sebagainya. Nah, kita simpul mudah saja. Bertakwa itu adalah orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT. Satu sisi. Nah, sisi lain bertakwa itu adalah orang yang menghiasi dirinya, khususnya rohaniahnya. Ya, nanti akan diimplementasikan, dizahirkan kepada jasmaniahnya. Ya, orang yang mengisi rohaniahnya 9 sifat mukmin, betul kan? 9 sifat rohaniah mukmin. Nah, itu simpel saja kita, pemahaman kita kan, ya, paham Fahad? Nah, orang bertakwa itu orang yang dalam rohaniahnya ada 9 sifat mukmin. Oke, settle. Atau sisi lain lebih luas, orang yang bertakwa itu adalah orang yang sempurna hubungan dengan Allah, ya kan? Mana mungkin tidak sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai takwa. Nah, mungkin saja dia menuju takwa, begitu kan? Nah, macam kita pun tidak tahu bahwa hubungan kita dengan Allah SWT sempurna atau tidak, karena kita kurang ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Tetapi sekurang-kurangnya kita menjadi orang yang menuju kepada takwa, betul? Nah, begitu. Mudah-mudahan Allah menerima kita, membantu kita, membimbing kita, gitu kan? Supaya kita sampai kepada menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena Allah menghendaki kita menjadi orang yang bertakwa. Karena itu Allah menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, contohnya. Allah menghendaki begitu. Nah, kemudian kita huraikan bagaimana untuk menjadi orang yang bertakwa itu. Nah, kita sebutkan bahasa mudah. Nah, kita perlu sempurna hubungan kita dengan Allah SWT. Atau sekurang-kurangnya kita menjadi orang yang berusaha untuk sempurna hubungan dengan Allah SWT. Jelas ya? Nah, begitu. Oke. Jadi katanya orang yang bertakwa, ya, sangat menjaga. Orang yang pada dirinya, rohani dan jasmaniah ada takwa. Sama saja. Orang yang rohani dan jasmaniahnya sempurna hubungan dengan Allah. Sama saja. Sangat menjaga pintu masuk syaitan ke dalam diri mereka. Sangat menjaga. Dalam konteks balaghahnya dipanggil musyaddadah di situ. Bersungguh-sungguh menjaga. Karena itu disebut sangat. Jadi tanya diri kita masing-masing, betulkah kita bersungguh-sungguh jaga? Atau kita tidak lebih seperti melepaskan batu di tangga? Sastra juga aku kan? Betul. Ya, kita perlu tanya diri kita masing-masing, betulkah kita menjaga
Atau kita seperti melepaskan batuk di tangga. Melepaskan batuk di tangga bukan kau pergi batuk di tangga kemudian kau pergi. Batuk itu adalah satu alat mencedok air macam gayung itu, kan? Membasuh kaki zaman dulu-dulu. Jadi zaman dulu-dulu batuk itu pantangnya diletak di tangga. Dia perlu letak di tempayan tempat air mau basuh kaki itu. Faham tak? Itu. Faham, Fas? Nah, apa itu melepaskan batuk di tangga? Kau naik tangga rumah kau, orang Sabah kan tangganya tinggi-tinggi semua kan? Nah, kau lagi tinggi buat di atas sana kan? Orang Sabah itu rumahnya selalu tinggi-tinggi. Nah, sekarang dia mungkin sudah buat 2 tingkat gitu kan, bawah ada atas ada. Nah dulu masa Walid pergi rumah mamamu dia tinggi. Nah, karena mungkin sana banjir ke apa kan, jadi orang buat tinggi-tinggi. Jadi kau datang di tangga tengah-tengah, nah kau pun pergi melepaskan batuk di tangga. Gitu kan? Okey. Jadi saja Walid bercakap tentang itu, ya, itu pengetahuan am. Supaya kita tahu makna melepaskan batuk di tangga. Tahu tak? Ya? Jadi jangan kau faham makna melepaskan batuk di tangga itu kau pergi batuk di tangga. Bukan itu. Okey. Jadi pertanyaan kita tadi adalah sesuatu yang mendidik, ya. Pertanyaan kita, apakah kita sungguh-sungguh, ya? Apakah kita betul-betul, apakah kita benar-benar menjaga diri kita ataupun, ya, menjaga pintu masuk syaitan itu istilahnya, ya, ke diri kita, kepada diri kita. Apakah sungguh-sungguh atau kita hanya main-main saja, hanya sembang-sembang saja, betul kan? Jadi kalau kita sungguh-sungguh, jika kita sungguh-sungguh, nah pertama sekali kita akan sedaya upaya untuk sampai kepada takwa. Nah itu pertamanya, ya, dalam konteks ilmiahnya ataupun dalam konteks amaliyahnya, kita bersungguh-sungguh untuk mencapai takwa itu. Mencapai takwa dalam konteks ilmiah ada penjelasannya. Mencapai takwa dalam konteks amaliyah, nah itu yang kita sebutkan tadi. Mewujudkan, membina, mewujudkan 9 sifat rohaniyah, ya, ke dalam rohani kita. 9 sifat, sampai-sampai kita memaknakan 9 sifat rohaniyah mukmin, ya, itu kan. Nah, jadi kita mau masukkan 9 sifat itu ke dalam rohaniyah kita. Taubat, syukur, sabar, zuhud, khauf, roja, redha, tawakal, mahabbah. Nah, kita sungguh-sungguh membinanya. Sungguh-sungguh membina rohaniyah kita. Nah, itu maksudnya. Atau sisi lain, sungguh-sungguh kita berusaha untuk sempurna hubungan kita dengan Allah SWT. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk kita menjaga diri kita daripada masuknya syaitan ke dalam diri kita, kepada diri kita. Nah, begitu. Nah, jika kita tidak mempedulikan yang kita sebutkan tadi, kita tidak mempedulikan taubatkah, syukurkah, redakah, apa 9 sifat, kita tidak mempedulikan. Dan kita juga tidak mempedulikan sisi lain untuk sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya kita sedang membuka pintu syaitan, pintu masuk kepada syaitan seluas-luasnya. Faham tak? Lepas itu kita jadi payah itu, payah ini. Kemarin kita bercakap tentang kepayahan, kan. Mau khusyuk, solat pun payah saja. Mau itu payah, mau ini payah. Mau tinggal lara pun payah. Jadi payah. Karena kita apa ya? Kita sudah terbiasa, dengan mau tinggal lara macam mana? Padahal Allah mengatakan meninggalkan lara, terbebas daripada hal lara itu adalah bagian daripada kejayaan seorang mukmin. Sampai sekarang umur 53 sudah, masih lagi tidak berjaya. Nah, bila mau berjaya, mati dulu. Nah, kita bukan bercakap tentang mati, kita bercakap tentang apakah kita ada usaha
ya, untuk membina takwa di dalam diri kita, begitu kan? Apalagi kita faham sudah sekarang bahawa takwa itu ataupun sempurna hubungan dengan Allah SWT itu merupakan sebagai elemen pencegah kepada kemasukan syaitan. Ya, kemasukan syaitan artinya kemasukan tipu daya, kemasukan fitnah, kemasukan racun iblis ke dalam diri kita. Nah, jelas ya? Paham kah? Okey. Mereka bersikap hati-hati. Ya, mereka ai orang yang bertakwa. Mereka ai orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersikap hati-hati. Menjaga pintu lahir. Pintu lahir ai zahir. Mereka bersikap hati-hati menjaga pintu zahir, tempat masuknya syaitan. Pintu zahir. Pintu zahir artinya pintu jasmania. Secara jasmania. Berarti ada pintu masuk syaitan secara jasmania. Ya kan? Ya, bila ada zahir berarti ada batin, gitu kan? Menjaga pintu zahir, pintu yang zahir. Pintu yang boleh, pintu zahir yang boleh dimasuki oleh syaitan. Dan di sana nanti ada pintu batin yang boleh dimasuki oleh syaitan. Ya kan? Nah, jadi musannif Imam Ghazali rahimahullah taala dalam konteks dalam konteks analogi ini dia menyebut mereka berhati-hati, bersikap berhati-hati menjaga pintu lahir ai zahir. Nah, zahir berarti physical, zahir berarti jasmania. Tempat masuknya syaitan, tempat masuknya syaitan. Jadi ada pintu, ada jasmaniah kita. Pada jasmaniah kita ada pintu yang boleh menyebabkan syaitan masuk. Apa? Yaitu pintu maksiat. Yaitu katanya pintu maksiat. Jadi jasmaniah kita jangan cenderung kepada maksiat, karena itu boleh menjadi pintu masuknya syaitan. Nah, begitu maksudnya. Secara jasmaniah. Belum rohaniah lagi itu. Jasmaniah saja. Nah, jasmaniah kita jangan bermaksiat. Maksiat itu apa? Maksiat itu derhaka. Derhaka itu apa? Derhaka itu bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, itu. Jelas ya? Nah, jangan kita bermaksiat. Kenapa? Karena bermaksiat secara jasmaniah itu, secara fizikal itu merupakan pintu masuknya syaitan atau iblis. Nah, iblis tidak masuk, Pak. Iblis dia meracun saja. Kita sebut sudah tadi. Pintu masuknya racun iblis yang namanya syaitan. Ya kan? Pintu masuk iblis, pintu masuk racun iblis ataupun fitnah iblis ataupun tipu daya iblis yang namanya syaitan ke dalam diri kita secara jasmania. Nah, betul kan? Sebab itu kita jika buat maksiat, mau buat ibadat kita jadi berat. Betul. Ya. Kita keluar kalau ketil, tengok orang perempuan itu, tengok ini, tengok amoy, tengok itu, tengok ini. Balik mau buat ibadat jadi berat, tau kah? Jadi macam malas. Berbanding kita tidak tengok apapun, kita duduk di dalam ini. Nah, kita lagi rasa bagus, Pak, tenang. Mudah untuk melakukan ibadat. Betul kan? Nah, jadi kita jaga ya. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Jangan sampai kita bermaksiat artinya bercanggah dengan Allah SWT dan Rasul. Kenapa? Karena itu merupakan pintu masuk iblis atau pintu masuk racunnya iblis secara jasmania. Nah, itu kita perlu faham. Ya. Jadi kalau berkenan misi, kita pergi meminang terus. Okey? Rantau kalau berkenan kita meminang terus. Okey, Jol? Nah, kalau berkenan, nah ini boleh cakap kalau berkenan. Kau tidak berkenan, janganlah itu pun kau marah, bah. Aku cakap jika berkenan, jika tidak apa, bah, kan? Kita meminang terus.
Ada orang minta duit, kita bilang tidak duit. Itu kan? Tiada duit macam mana kau mau menikah? Aku mau menikah juga, Pak. Tiada duit macam mana kau mau menikah? Aku mau menikah juga, bilang. Itu lah. Kan susah. Okey. Sesungguhnya jalan-jalan tempat syaitan masuk ke dalam hati. Nah, ini jasman, ini rohnya sudah. Kalau tadinya kita sebut tentang lahir jasmania kan, fizikal. Nah, ini rohania. Sesungguhnya jalan-jalan tempat syaitan masuk ke dalam hati. Nah, disebut hati di sini, nah itu mewakili rohania. Mewakili spiritual. Katanya sangat banyak Allah. Jadi yang jasmaniahnya itu pintunya adalah buat maksiat, bermaksiat. Yang rohaniah itu Masya Allah banyak pintunya. Itu. Jadi kalau kita andaikan dalam bentuk bilangan, mungkin secara jasmaniahnya pintu masuk cuma satu saja. Bermaksiat kepada Allah, nah itulah pintunya. Ya. Nah, sekarang kita bercakap secara rohaniah, rupa-rupanya pintu masuk iblis begitu banyak. Ini berarti rohaniah itu yang perlu dijaga lebih-lebih lagi berbanding jasmaniah. Walaupun pada hakikatnya dua-dua perlu dijaga. Jasmaniah pun perlu dijaga, rohaniah pun perlu dijaga. Tetapi dari sudut berat penjagaannya, perlu diberatkan penjagaannya adalah rohaniah. Kenapa? Karena pintu masuknya racun iblis begitu banyak. Masya Allah. Sesungguhnya jalan-jalan tempat masuk syaitan ke dalam hati sangat banyak, kata musannif. Ini kata musannif ya, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Betul, Pak. Dia boleh masuk macam-macam sudut, Pak. Sebab rohaniah itu luas. Berbanding jasmaniah itu kan. Jasmaniah terhad saja kita. Betul kan, Jo? Paham kah? Rohaniah kita, jasmaniah kita terhad. Kau boleh makan berapa banyak? Sekali. 3 pinggan. Lepas tambah, lepas tambah kan. Nah, masuk yang keempat kau memuntah sudah, betul. Terhad dia. Nah, begitu juga hal-hal yang lain. Tindakan kita. Apapun jasmaniah terhad saja kan. Kau boleh angkat simen berapa kambit? 1 kali. Mungkin sekali angkat 1 kambit boleh, Pak. Masuk kali kedua kau tidak boleh sudah kan. Nah, itu terhad. Paham tak? Nah, sama saja. Sebab itu Allah mengizinkan orang lelaki menikah 4 saja, tidak boleh sampai 5. Nah, itu hadnya. Dan memang terhad, Pak. Memang terhad, tidak boleh. Paham tak? Dan semua hal terhad. Semua hal. Kau makan tongkat Ali pun terhad. Kau makan makjun tupai jantan pun terhad. Semua terhad saja. Okey? Tetapi, nah itu boleh sebut tadi jasmaniah ya. Adapun rohaniah itu tidak ada had. Nah, karena tidak ada had itulah menjadikan dia banyak ruang-ruang masuk, pintu-pintu masuk yang boleh merosakkan. Nah, karena itu kita perlu berhati-hati, ya. Terus. Kemudian katanya, sedangkan jalan tempat masuknya malaikat hanya satu. Allah katanya. Kan? Pintu masuknya dalam rohaniah kita, secara rohaniahnya pintu masuk syaitan itu banyak. Pintu masuk racun iblis itu banyak. Sedangkan jalan tempat masuknya malaikat. Malaikat ini mewakili kebaikannya. Majas kepada kebaikan. Sedangkan jalan tempat masuknya malaikat, kebaikan hanya satu. Ya, jadi jalan untuk bukan malaikat yang masuk ya, bukan malaikat yang masuk. Jangan paham malaikat yang masuk ya. Nah, malaikat itu mewakili kebaikan. Jadi jalan, sedangkan ayatnya macam mana? Sedangkan jalan tempat masuk malaikat kebaikan. Nah, dhabitnya begitu. Ya. Sedangkan jalan tempat masuknya malaikat kebaikan hanya satu. Jadi pintu kebaikan cuma satu saja.
Pintu masuk kebaikan cuma satu. Pintu masuk syaitan, ya. Pintu masuk racunnya iblis, fitnahnya iblis. Apa yang kita sebutkan tadi, sangat banyak. Takut ya. Walid dengar ini, bukan tidak pernah dengar, lupa sudah. Sekarang dengar kembali, takut lah. Allah mau. Gimana kita mau buat ni? Itu. Okey. Pintu yang hanya satu itu pun, pintu yang hanya satu itu pintu apa? Kebaikan kan? Betul kan? Pintu yang hanya satu itu pun, yang pada rohani kita itu, pintu kebaikan itu, kadang-kadang dihalang oleh pintu syaitan yang begitu banyak. Yang satu itu dalam rohaniah kita, pintu kebaikan yang satu, kadang-kadang dihalang dengan makna ditutup, dihalang dengan makna diganggu, dihalang dengan makna dikacau dan sebagainya, ya, oleh pintu syaitan yang begitu banyak. Nah, ini depends kepada keadaan. Kalau syaitan sudah menguasai kita, kalau racun iblis, ya, racun iblis yang kita namakan syaitan itu sudah menguasai kita, nah sememangnya pintu-pintu kebaikan itu tertutup, kan? Nah, itulah yang boleh tunjuk dari carta. Tulis balik, bang. Yang boleh tunjuk tadi ini, bang. Nafsu duduk di atas, akal di bawah nafsu, dan hati di bawah akal. Nah, jika strukturnya begini, nah, dia akan kencing nafsu ini, dia akan menggunakan racun fitnah iblis, racun iblis, tipu daya iblis ini, diracun akal kita, diracun hati kita. Nah, itu yang terjadi. Ya kan? Nah, sebab itu, musannif menyebutnya dengan analogi yang kita bacakan tadi. Allah, Masya Allah. Ya kan? Jadi, ya, kita ada carta satu persatu kan, bagaimana apabila kita bertindak untuk menundukkan nafsu kita. Nah, itu merupakan satu hal yang sangat penting. Okey, tengok. Sedangkan jalan tempat masuk malaikat hanya satu, pintu yang hanya satu itu, pintu kebaikannya, pun kadang-kadang dihalang oleh pintu syaitan yang begitu banyak. Kenapa dihalang oleh pintu syaitan? Nah, kerana diri kita sudah ditumbalkan. Nah, aku guna istilah itu sekarang senang kan? Kerana diri kita telah ditumbalkan oleh iblis. Boleh faham tak? Diri kita telah seluruh diri kita telah menjadi racun. Bagaimana diri kita menjadi racun? Nah, ini aku tunjukkan tadi. Nafsu beraja, dia meracun akal, dia meracun hati. Berarti rohaniah kita rusak sudah. Ya. Dalam keadaan ini, rohaniah kita rusak. Ketika rohaniah kita rusak, berarti kita terdedah kepada racun-racun iblis yang macam-macam. Faham kan? Okey. Kecuali jika dijaga oleh hati. Kecuali jika dijaga oleh hati. Nah, ini struktur ya. Kecuali jika dijaga oleh hati. Apa maksudnya? Hati beraja. Itu poin carta nomor 5 kita kan? Nah, carta nomor 5. Oleh tidak mau tulis lagi, letih sudah aku tulis. Carta nomor berapa kita? Yang istilah kita hati menguasai semuanya. Nomor berapa? Nah, carta nomor 5. Perhati, lihat masing-masing sendiri. Oh, aku mau tulis, kejap aku mau tulis. Kurus aku. Tengok saja carta nomor 5. Jadi carta nomor 5 itu menunjukkan bahawa hati menguasai seluruh rohaniah. Ya kan? Nah, apabila hati menguasai seluruh rohaniah, nanti implementasi rohaniah kepada jasmaniah. Jasmaniah akan menurut hati. Nah, begitu. Jelas ya? Nah, itu maksudnya. Kecuali jika dijaga oleh hati. Nah, hati yang mengawal. Kenapa hati mengawal? Kerana dia menundukkan, dia telah berjaya menundukkan nafsu, menundukkan akal. Akal sendiri pun perlu ditundukkan, ya kan?
Nah, karena akal kita kadang-kadang melalut saja lebih, tahu tak? Okey. Kecuali jika dijaga oleh hati yang telah dicerahkan dengan cahaya ketakwaan. Nah, poinnya takwa juga. Dengan puncanya takwa juga. Hati yang telah dicerahkan dengan cahaya ketakwaan katanya. Cahaya ketakwaan dan ilmu. Nah, bukan buta. Dengan ada ilmunya. Cahaya ketakwaan dan ilmu. Kadang-kadang kita terbalik ilmu dan ketakwaan. Kadang-kadang ketakwaan dan ilmu. Jadi itu saling terkait ya. Ketakwaan dengan ilmu, ilmu dengan ketakwaan itu saling terkait. Kau pusing macam mana pun, nah itu saling berkait antara satu sama lain. Tidak sampai kepada takwa tanpa ilmu. Tidak sampai kepada ilmu tanpa takwa. Sama saja. Ya kan? Nah, saling berkait. Jadi katanya, pintu yang hanya satu itu pun kadang-kadang dihalang oleh pintu syaitan yang begitu banyak. Kenapa pintu syaitan begitu banyak? Karena dia sudah menguasai. Bagaimana dia menguasai? Melalui nafsu. Ya, sehingga nafsu berada di atas akal, hati berada di bawah akal. Nah, ketika dia beranjak, nah, dia tutup semua pintu-pintu kebaikan. Syok saja kita buat jahat. Syok saja curi ayam orang. Syok saja curi angsa orang. Syok saja curi ayam piru orang. Syok saja curi ayam. Curi apa lagi? Aku pun tidak tahu dia curi apanya kita punya. Ha? Tidak apa-apa. Kan? Syok saja curi kelapa sawit orang. Jangan. Kenapa? Karena rosak sudah. Dengan rohaniahnya rosak sudah. Kecuali dijaga oleh hati yang menguasai, ya. Jadi berbedkan, kecuali dijaga oleh hati yang menguasai rohani, begitu. Dan hati itu telah dicerahkan dengan cahaya ketakwaan dan ilmu. Okey? Yang diperoleh cahaya ketakwaan dan ilmu itu diperoleh dari mana? Dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Nah, ini sebagai apa ya? Sebagai taukid, sebagai tahqiq kepada ilmu itu mesti bersumberkan daripada kitab Allah dan sunnah Rasul. Tidak boleh bersumberkan betapa di Gunung Jerai, Gunung Kinabalu, Gunung Pinatubo, Gunung aku pun tidak tahu. Kan? Nah, tidak boleh itu. Ya. Nah, mana tahu nanti Atul pulang dia bertapa di Gunung Kinabalu, mau dia ini. Mungkin betul. Okey. Jadi ilmu dan ketakwaan berlazim keduanya, yang sumbernya adalah kitabullah dan sunnah rasulnya. Itulah yang nanti dapat dengan izin dan limpah rahmat Allah dapat mencegah kita daripada racunnya iblis yang bernama syaitan. Dan kita terjemahkan syaitan itu adalah racun, syaitan itu adalah racun iblis, syaitan itu adalah fitnah iblis, syaitan itu adalah tipu dayanya iblis. Nah, begitu. Jelas ya? Okey. Kemudian kata musannif, diceritakan bahwa iblis la'natullah. Cukup di situ. Wallahu a'lamu bis-shawabi atau kama qala. Wallahu a'lam. Baru terfikir, kenapa aku rasa macam melayang-layang saja kepala aku. Rupanya aku tidak makan nasi ini hari. Tidak makan kan? Tidak makan bihun saja pagi tadi. Sarapan dengan cikgu juga. Rasa melayang saja. Kenapa aku rasa melayang kepala aku ini? Ada orang mau ambil sup maku kak? Aku mau kasih saja kalau ada orang mau ambil sup maku, Pak. Melayang saja. Okey, ada soalan kah? Tidak ada. Kamu tanya apa entah? Kau mau tanya itu? Aku nampak sudah kau mau tanya. Soalan aku nampak tanda tanya itu di dahi kau, Bapak. Hah? Okey, persoalan rantau sangat bagus, Pak. Macam mana dimasukkan rohani yang tidak batas, tidak ada batas. Nah, Walid kemarin cakap sudah tentang itu, bahawa
akal kita, hati kita sampai akhirat dia. Kan? Sedangkan akhirat itu mana ada batasannya, mana ada ukurannya, kan? Dan Allah berbicara dengan akal dan hati kita. Kenapa? Karena akal dan hati kita itu boleh pergi jauh sampai akhirat. Betul? Nah itu. Akal dan hati kita itu adalah rohaniah. Betul? Nah. Mau ukur sempadan syurga, mana ada batasnya, mana boleh kau ukur. Betul kan? Nah, mau ukur sempadan neraka, mau ukur sempadan dosa pahala, mana kita tahu, bah? Kita tahu berdosa. Nah begitu. Dan dosa ini akan dibalas oleh Allah SWT di hari akhirat dengan azab. Kita tahu itu saja kan? Mana pernah kita tahu ukurannya untuk menggambarkan keluasannya rohaniah itu. Ya? Nah, kalau rohaniah itu kita kaitkan dengan kefahaman. Nah, mau menggambarkan kefahaman tentang itu sangat luas. Jelas ya? Nah, itu maksudnya. Paham Jul? Nah, kau tahu pak kau punya dosa 2 trailer? Nah, tidak kan? Mungkin 1 trailer pun tidak ada, bersih semuanya mungkin. Nah, mungkin bukan 1 trailer selaut yang ada di muka bumi ini semuanya dosa kita belaka, Jul kan? Nah. Jadi setiap istilah yang digunakan pada menggambarkan kerohanian tidak ada ukuran, mas. Tidak boleh diletakkan ukuran, betul. Nah, itulah gambaran keluasan tentang rohaniah. Jelas ya? Nah, satu sisi. Sisi lain, bahwa rohaniah kita itu apabila dia berkembang, dia akan berkembang, tidak ada batas. Nah, itu lagi satu sisi makna. Maksud berkembang itu, nah mungkin satu keadaan kau paham ini, nanti kau akan paham lagi, kau akan paham dunia di sebalik sana, dunia di sebalik sana, dunia di sebalik sana, dunia di sana. Nah, itu. Paham enggak? Bolehkah? Nah, itulah makna keluasan rohaniah. Sekarang kita dunia di kita pun kita belum paham habis lah. Mau paham di sebalik sana, mau paham di sebalik sana lagi, mau paham di sebalik sana lagi, nanti kita gila, betul tak? Nah, jangan. Allah yang akan memahamkan kita melalui rohaniah kita yang berkembang. Jelas ya? Nah, itu. Clear? Oke. Ada soalan lain? Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma adina siratikal mustaqim siratal ladhina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.